salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus yang sedang mewabah ya dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Di video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang gejala awal kanker usus atau kanker rektum. Bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar semua bisa mengenali gejala awal dari kanker usus tersebut. Nah, mulai dari awal ya. Gejala awal kanker usus yang jelas itu pertamanya yaitu BAB berdarah ya. BAB berdarah itu disebabkan mungkin dari gesekan BAB atau tinjanya terkena si benjolan tersebut sehingga mengeluarkan juga BAB yang bercampur darah. Yang kedua adalah kelelahan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, walaupun aktivitas yang seperti biasa sering kita lakukan, tapi ketika mulai muncul kanker, itu aktivitas tersebut mulai terganggu ya. Kita cepat capek, cepat lemas ya, gampang lesu ya. Saya alami tersebut ketika mengajar olahraga dengan anak-anak. Itu baru beberapa menit, sekitar ya mungkin setengah jam, 30 menit itu saya merasakan capek, kelelahan, padahal aktivitas itu sebelumnya sering saya lakukan setiap harinya ya. Yang kedua adalah BAB tidak tuntas. Sering BAB tidak tuntas artinya seperti sembelit ya. Jadi kita sudah melakukan BAB tetapi perut kita masih terasa penuh atau ingin ke toilet lagi, itu biasanya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk dari tinja tersebut ya. Bentuknya biasanya itu kecil-kecil ya, karena mungkin tersumbat oleh benjolan tersebut, akhirnya bentuknya kecil-kecil ya. Kemudian yang keempat adalah penurunan berat badan yang drastis ya. Walaupun kita tidak sedang melakukan diet atau semacamnya, tapi itu penurunannya drastis ya. Yang saya alami itu pertama itu turun 3 kilo. Nah, sampai akhirnya saya turun berat badannya itu sampai 20 kilo ya, loss 20 kilo. Badan rasanya sudah tinggal tulang saja ya. Itu beberapa gejala dari kanker usus ya. Yang pertama adalah BAB berdarah. Kemudian ya, walaupun BAB berdarah itu belum tentu kanker usus ya. Sebaiknya ketika terdapat gejala tersebut, teman-teman segera periksa ya, karena kesehatan itu nomor utama bagi semuanya ya. Periksa ke dokter spesialis, dokter dalam maupun dokter bedah. Nanti di sana akan dilakukan proses pemeriksaan, bisa menggunakan colok dubur atau endoskopi. Endoskopi itu melihat kondisi usus besar ya, rektum, usus besar ya, menggunakan alat khusus ya, berupa selang fleksibel yang di dalamnya itu terdapat kamera, sehingga terlihat di ujungnya itu, ujung selang tersebut terdapat kamera. Jadi terlihat jelas apakah itu infeksi ataukah itu baru sekedar polip ataupun itu sudah menjadi kanker ya. Untuk mengetahui apa itu tumor ganas ataupun tumor ya, atau tumor ganas biasa sering disebut kanker, itu biasanya dilakukan pengambilan sampel dari benjolan tersebut ya. Benjolan tersebut diambil sampel sedikit, kemudian dimasukkan ke lab ya, biasanya
dinamakan biopsi ya. Biopsi itu pengambilan sampel. Nanti beberapa minggu kemudian hasilnya keluar, dan di hasil tersebut ada bacaan yang di situ menyatakan tumor jinak atau tumor ganas. Kalau sudah tumor ganas ya artinya kanker ya, artinya kanker. Dan waktu pemeriksaan awal saya sempat bertanya kepada dokter saya, Pak Arga, dia dokter spesialis bedah yang praktek di Rumah Sakit Umum Pemalang atau Rumah Sakit Azhari ya. Saya menanyakan kenapa sih timbul kanker. Nah, dia menyebutkan beberapa hal yang mengarah ke situ ya. Yang pertama adalah gen atau keturunan. Biasanya atau kebanyakannya ketika ada riwayat dari keluarga terdapat kanker, biasanya itu lebih cenderung ya, lebih cenderung saudaranya atau adiknya atau kakaknya biasanya itu juga akan terkena kanker ya, akan terkena kanker. Nah, yang kedua adalah pola makan ya. Pola makan di sini, pola makan yaitu jarang makan yang berserat ya, seperti sayur atau buah ya. Kemudian pola hidup tidak sehat ya, mungkin jarang olahraga ataupun mengonsumsi alkohol ataupun merokok ya. Ya kalau bagi saya olahraga ya setiap hari saya lakukan, kecuali sedang sakit ya olahraga, karena sebenarnya saya juga mengajarkan pendidikan jasmani ya atau olahraga di suatu sekolah ya di Pemalang. Nah, kemudian yang ketiga, dokter Aga menyebutkan ya itu sudah takdir ya, mungkin kado dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya tidak akan menyalahkan atau dari gen atau dari pola makan, pola hidup. Saya hanya ya mungkin ini takdir saya yang harus saya lewati dalam fase kehidupan saya ya. Nah, kemudian di sini kanker ketika kita terdeteksi awal, kanker akan lebih cepat sembuh ya. Artinya kemungkinan sembuh itu akan lebih besar dibanding ketika si kanker tersebut sudah stadium mungkin 2 atau 3 ya. Stadium awal itu lebih mudah penyembuhannya karena di stadium awal itu belum terjadi penyebaran ya. Yang mengkhawatirkan dari kanker tersebut adalah penyebarannya ya, entah itu ke organ-organ penting ya, organ jantung, paru ataupun ginjal, itu penyebarannya tersebut, dan jelas kondisinya akan semakin mengkhawatirkan ya. Ya walaupun ada gejala BAB berdarah itu belum tentu kanker, belum tentu tumor ya. Bisa saja ambeien atau yang sering disebut wasir ya. Nah, lebih baiknya segera periksa ke dokter. Nah, di sana akan dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah, ketika sudah dinyatakan kanker, apa yang harus dilakukan ya? Ya, yang pertama itu jelas pengangkatan sel kanker atau operasi sel kanker ya. Kalau memungkinkan untuk diangkat ya atau dioperasi. Kalau tidak ya mungkin akan disarankan untuk kemoterapi atau radiasi sinar ya. Nah, kemoterapi ini ya obat keras juga, sehingga butuh butuh konsultasi ya, konsultasi terhadap dokter, dan nanti dokter pun akan meresepkan obat kemo apa saja ya. Jadi di sini obat kemo tidak cuma satu jenis, obat kemo itu banyak macamnya ya. Kalau bagi saya
itu obat kemonya ada 4 jenis ya. Saya kurang hafal nama-namanya, yang jelas itu kemo saya lewat infus ya. Yang pertama itu mungkin setengah jam ini obat yang pertama, setengah jam obat yang kedua setengah jam, yang ini juga mungkin setengah jam. Nah yang terakhir itu 22 jam ya, dihabiskan dalam satu infus itu 22 jam ya. Jadi sehingga ketika saya pribadi kemo itu waktunya itu 3 hari 2 malam, cukup lama ya. Tapi itu belum seberapa teman-teman ya. Jadi ada yang sampai kemo itu 6 hari ya, 6 hari dalam ruangan kemo, kamar kemo itu 6 hari. Ada juga yang hanya kemo 2 jam atau 6 jam itu ada ya. Kenapa seperti itu ya, jelas dokter melihatnya dari hasil CT scan ya. Hasil CT scan itu semacam foto berlapis-lapis untuk mengetahui sel kanker tersebut ya. Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam. Kalau saya pribadi itu 3 hari 2 jam ya. Itu sekilas tentang gejala awal kanker usus ya. Nah ya, kalau itu tadi kemoterapi ya. Kalau sinar radiasi itu adalah pembunuhan ya, mematikan sel langsung secara sinar ya, langsung ke areal atau tempat si kanker tersebut. Jadi dia mematikan sel kanker tersebut langsung di posisi si kanker, entah kanker tulang, entah kanker usus, entah itu kanker mata, entah itu kanker nasofaring. Dia langsung menyerang ke bagian tersebut. Nah jadi efeknya mungkin akan lebih sedikit ya, kecuali kemoterapi itu melalui infus. Jadi aliran darah mengalir dengan obatnya. Ini contoh sedikit hasil kemoterapi. Lihat pembuluh darah saya menghitam, bisa dilihat teman-teman, mungkin kurang jelas ya. Itu menghitam akibat itu namanya ekstravasasi ya. Jadi pembocoran pembuluh darah. Kalau bahasa Pemalangnya itu rembes ya. Jadi pembuluh darah itu saking kerasnya obat kemo, dia akan bocor ya. Ini juga ini hitam, ini sudah mulai kering ya. Jadi lihat ya teman-teman ya semuanya ya. Ini salah satu efek dari kemoterapi. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang pencegahan ya. Sekarang pencegahan dari kanker usus, yaitu yang pertama selalu mendekat kepada Sang Pencipta, kemudian atur pola makan ya, yang diimbangi antara yang lemak dengan yang berserat. Kemudian yang ketiga, sering berolahraga, karena itu juga menjaga imun kita, daya tahan tubuh kita. Kemudian kalau bagi yang perokok ya segeralah berhenti merokok. Kemudian hindari minuman-minuman yang beralkohol. Itu sedikit saran untuk pencegahan kanker usus ya. Jadi penderita kanker usus itu tingkat kesembuhannya akan lebih ketika dideteksi lebih awal ya, dibanding dengan yang terdeteksi sudah stadium 4 ataupun stadium lanjut ya. Untuk pasien kanker sendiri itu masih ketika sudah dinyatakan sehat, tetap masih ada kemungkinan itu muncul kembali sel kanker tersebut. Makanya ketika sudah dinyatakan bersih dari kanker, itu pun dokter akan menyarankan untuk jadwal kontrol ya. Kontrol itu memantau perkembangan sel kanker tersebut. Nah,
Sekian dari saya teman-teman, sharing atau berbagi tentang gejala awal kanker usus ataupun kanker rektum. Nah, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya untuk mengetahui update video dari saya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua mengenali gejala awal kanker usus ataupun kanker rektum. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.